Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi seluruh siswa-siswi kelas otomatisasi tata kelola perkantoran. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar online ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Nah, sekilas review untuk minggu kemarin terkait dengan penugasan. Nah, maka ketika kalian mengisi penugasan di Google Classroom, nanti disisipkan nama dan kelas, nama lengkap dan kelasnya masing-masing supaya tidak acak-acakan. Nanti di situ kalian ada di kolom komentarnya dituliskan nama-nama masing-masing. Karena saya lihat di absen dan di yang masuk grup kelas di Google Classroom ada berbeda sedikit jumlah dari siswa-siswi kelas 10 OTKP yang mungkin bisa KM-nya langsung menghubungi saya atau perwakilan dari kelas 10 OTKP ini. Nah, kita masuk lagi ke mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Kita masuk gejala alam, biotik dan abiotik. Setelah kemarin kita sedikit membahas tentang apa itu pengamatan oleh orang-orang terdahulu sehingga lahirlah ilmu pengetahuan alam ini. Karena ilmu pengetahuan alam ini berasal dari sumber yang kita amati. Karena diamati itu, maka manusia-manusia pada saat itu penasaran untuk mencari tahu sehingga terciptalah ilmu-ilmu tersebut. Lahirlah alat-alat untuk pengamatannya, kan, teknik-teknik pengambilan datanya seperti apa, itu lahir dari hasil orang-orang terdahulu karena rasa ingin tahunya sangat tinggi. Mungkin berbeda dengan kondisi sekarang, karena mungkin sekarang sebenarnya kan sudah ada hasilnya, sudah ada wujudnya, kan, tinggal kita pelajari, tapi agak sedikit malas. Jadi bukannya lebih maju dari dulu ke sekarang, itu malah semakin mundur. Kita masuk ke gejala alam, biotik dan abiotik. Apa sih itu biotik dan abiotik? Nah, biotik adalah suatu kegiatan ekosistem. Ekosistem itu, eko adalah lingkungan, sistem itu tentang lingkungan. Jadi sistem yang terdapat di dalam lingkungan, baik itu interaksi hewan, tumbuhan, dan manusia dan alam. Nah, itu saling berinteraksi, namanya ekosistem. Nah, komponen tersebut yang mengacu pada makhluk hidup. Kegiatan biotik ini yang berpengaruh atau mengacu kepada orang yang atau makhluk yang bisa bernapas, bisa berkembang, atau bisa tumbuh, atau bisa berkembang biak, itu bisa tergolong dalam biotik. Nah, hal yang dimaksud makhluk hidup di sini meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi fokus kajian untuk biotik ini kepada 3 objek tersebut: hewan, manusia, dan tumbuhan. Dan organisme komponen inilah yang akan membentuk suatu jaringan. Nah, dari jaringan tersebutlah yang membentuk ekosistem. Jaringan ketiga makhluk ini membuat ekosistem. Jaringan tersebut dinamakan rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses di mana makhluk hidup tersebut makan dan memakan. Ada yang makan, ada yang dimakan. Nah, ini sudah mungkin dipelajari dari jauh-jauh hari, mungkin dari SD sudah dipelajari. Saya sekilas aja. Tingkatan rantai makanan diawali dari produsen, konsumen, hingga tingkat pengurai. Nah, ada 3 objek lagi, turunan dari 3 objek manusia, hewan, dan tumbuhan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, ini termasuk atau tergolong dalam kajian biotik. Berdasarkan tingkatannya, komponen biotik dibagi menjadi 3.
Nah, yang pertama ada produsen. Bukan produsen itu penjual, bukan. Nah, jadi setiap komponen biotik adalah abiotik, memiliki beberapa macam urutan. Produsen bisa disebut juga dengan organisme autotrof. Jadi autotrof itu adalah organisme yang dapat membentuk zat yang anorganik menjadi organik dengan bantuan energi cahaya dan kimia. Contohnya seperti tumbuhan atau fotosintesis. Fotosintesis. Nanti pelajari lagi untuk fotosintesis. Mengapa tumbuhan tidak dikatakan sebagai produsen komponen biotik? Sebab tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Nah, melalui fotosintesis tumbuhan memperoleh makanan. Lalu klorofil itu zat hijau atau berbagai organisme yang menjadi salah satu molekul berperan utama dalam fotosintesis. Nah, klorofil dan fotosintesis tidak bisa dilepaskan. Contohnya seperti daun hijau. Nah, itu hasil dari klorofil, zat-zat yang diserap oleh tumbuhan sehingga memancarkan warna hijau atau kuning-kuningan. Pada tumbuhan mampu memperoleh bahan makanan sendiri seperti karbon dioksida, air, dan sinar matahari. Nah, ini untuk produsen, dia makan makanannya seperti karbon, air, karbon dioksida, dan sinar matahari. Nah, lalu terbentuklah kan sistem fotosintesis menjadi karbohidrat dari bahan anorganik, contohnya seperti udara. Lalu kan diproses lagi, ada sirkulasi sistemnya, lalu sehingga menjadi molekul yang berperan untuk menjadi fotosintesis tersebut. Nah, itu produsen. Jadi produsen ini adalah macam dari ketiga karakter tadi dan masuk kepada tumbuhan. Nah, selanjutnya konsumen. Konsumen biasa disebut dengan organisme heterotrof. Nah, ini lawannya dari autotrof. Komponen biotik yang satu ini tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, beda dengan tumbuhan. Jadi dia harus mencari konsumen. Nanti kalian bisa cari lagi tentang apa itu heterotrof. Nah, itu PR. Autotrof dan heterotrof. Jadi PR kan. Jadi konsumen ini mencari sendiri, tidak seperti dengan tumbuhan. Dalam review komponen biotik dan abiotik ini, organisme heterotrof bergantung pada organisme lain, komponen yang masuk dalam jenis konsumen, yaitu hewan. Dia mencari sendiri mangsanya. Produsen menurut jenis makanannya dibagi menjadi 3 jenis yang disebut karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, karnivora contohnya seperti harimau, lalu apalagi yang makan seperti daging-dagingan atau makhluk lain. Nah, seperti rantai makanan, contohnya seperti rantai makanan elang. Paling ujung kan ada namanya, misalkan katakanlah tikus. Nah, tikus kan lalu sama ular lalu sama elang misalkan. Nah, misalkan ketika tidak ada ular atau ularnya ini sering ditangkap oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Nah, akhirnya kan akan banyak tikus-tikus tersebut kan, sehingga akan rusak atau mendegradasi sebuah, contohnya perkebunan. Jadi kalau tidak ada ularnya, otomatis si elang pun akan kelaparan misalkan, karena dia emang sukanya ular. Karena ularnya nggak ada kan, itu tersebut. Akhirnya kan tikus malah banyak seperti itu. Jadi jangan sampai kita juga melakukan hal seperti itu nih, dan harus bisa diterapkan lah di kehidupan sehari-hari. Jangan kita asal-asalan merusak suatu ekosistem. Apalagi mungkin yang sering kita lihat itu adalah sarang burung. Sarang burung itu kan sering kita ambil tuh kan. Padahal kan itu dia
berproses kan, sehingga beregenerasi. Nah, akhirnya kan banyak kan, jadi seimbang kan. Kalau kita nggak ada kan, akhirnya kan misalkan tidak ada lagi namanya burung kan, akan punah. Itu akibat-akibat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, karnivora merupakan organisme yang sumber makanannya dari daging, herbivora dari makanan daun atau tumbuhan. Sedangkan omnivora yaitu organisme yang makan tumbuhan atau daging, misalnya beruang, monyet, tikus, dan babi. Nah, kira-kira manusia itu ada di mana? Ada apa di karnivora, apakah di herbivora, ataukah di omnivora? Misalkan kalau daging karnivora, kalau manusia kan perlu digoreng terlebih dahulu kan. Kalau misalkan dia langsung memakan dagingnya mentah-mentah, takut juga kan, aneh gitu, atau takut lah misalkan langsung makan daging yang lain, apalagi makan manusia. Herbivora juga kan, jarang juga manusia yang memakan daun-daunan, kecuali mungkin orang-orang yang memang memakan vegetarian. Tapi kan itu juga vegetarian hasil pembersihan terlebih dahulu, tidak dia langsung memakan langsung ke perkebunan atau ke daun-daun yang memang sudah ada pada tanah tersebut. Perlu juga yang vegetarian pun dibersihkan terlebih dahulu. Jadi jenis juga nih, agak manja nih manusia ini. Kalau daging perlu digoreng, kalau yang vegetarian kan perlu dicuci terlebih dahulu. Lalu yang omnivora nih apa aja? Nah, mungkin ini ada kriteria yang manusia ini memakannya segalanya, misalkan mau daun arek, daging arek kan, apapun arek. Apalagi contohnya seperti yang makan-makan hasil uang korupsi. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, itu konsumen, contohnya seperti karnivora atau hewan-hewan lah. Nah, lalu ada pengurai. Ada pengurai atau decomposer bahasa ilmiahnya. Nah, tingkatan terakhir pada komponen biotik yaitu pengurai. Proses makan-memakan dalam ekosistem paling bawah didukung oleh pengurai. Pengurai atau decomposer yang tak lepas dalam review komponen biotik dan abiotik. Bertugas menguraikan sisa makhluk hidup yang sudah mati. Mengurainya makhluk yang sudah mati ini akan menjadi suatu mineral atau memang bermanfaat lagi kepada kondisi lingkungan tersebut atau misalkan kepada tanahnya. Nah, contohnya seperti apa kira-kira? Rayap, misalkan rayap. Nah, rayap kan dia memakan hasil misalkan pohon bekas tumbang. Pohon bekas tumbang misalkan di hutan. Nah, karena dia memakannya, alhasil kan pohon tersebut yang menghalangi kan, itu mungkin dari segi visual ya, kalau pohon itu tumbang kan itu akan menghalangi pejalan kaki masih. Lalu kan rayap tersebut memakan pohon tersebut sehingga pohon tersebut tidak lagi menghalangi orang-orang yang memang jalan kaki di situ. Itu mungkin dari segi visualisasi yang dilihat secara jelas, mungkin manfaat, mungkin itu yang manfaatnya. Lalu juga bisa dijadikan mineral atau sebagai nutrisi untuk tanah tersebut, misalkan seperti contohnya apa lagi, pokoknya yang emang hasil dia limbah itu, hasil limbah dari keduanya, baik itu dari produsen dan konsumen, hasil akhirnya berbentuk limbah dan limbah itu dimakan. Limbah tersebut menjadi suatu manfaat buat contohnya kan tanah tersebut. Tanpa pengurai semua tidak akan berjalan dengan baik, ekosistem terjaga karena suatu komponen bisa kembali menjadi sumber daya alam. Nah, itu ketiga komponen dari biotik: produsen, konsumen, dan pengurai. Produsennya itu tumbuhan, konsumennya itu hewan, pengurainya itu katakanlah serangga. Nah, hal tersebut jangan sampai pincang nih. Kalau misalkan pincang, rusaklah ekosistem. Misalkan produsen ada, pengurai ada, konsumennya nggak ada. Nah, kita lanjut ke abiotik. Biotik serta abiotik memiliki perbedaan yang jelas. Jika komponen biotik
sudah dijelaskan terlebih dahulu tadi kan tentang makhluk hidup. Saat ini komponen abiotik. Abiotik yaitu segala sesuatu yang tidak bernyawa. Komponen yang masuk di dalamnya seperti air, tanah, udara, iklim, laut, mungkin ya, gunung, dan masih banyak lainnya. Itu yang berbentuk sumber daya alam yang memang tidak hidup, tapi menopang dari kegiatan atau aktivitas makhluk hidup atau biotik, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang adanya komponen abiotik bisa menentukan jenis makhluk hidup yang tinggal. Komponen abiotik yang lainnya yaitu fisika dan kimia, karena ada reaksi-reaksi dari kedua sifat ini nih yang mempengaruhi. Nanti kita jelaskan sedikit lagi di belakang. Nah, komponen biotik ada air tadi. Komponen pembentuk sebuah ekosistem yaitu air. Air memiliki fungsi yang banyak bagi makhluk hidup. Tanpa air makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup. Nah, contoh kecil untuk persediaan air ini ketika memang di suatu tempat atau di rumah kita itu lagi kekeringan yang memang luar biasa. Lalu kita kira-kira mandi akan kemana? Itu kan hal yang memang dipandangnya kecil atau remeh, tapi kan manfaatnya besar. Nah, itu air loh. Jadi jangan sampai kita menggunakan air secara berlebihan. Jadi cukupnya aja. Contohnya seperti mandi kan, mandinya luar biasa kan, gebur kan, sehingga cepat habis tuh air itu. Jadi sebisa mungkin untuk bisa memanfaatkan air secukupnya. Nah, selanjutnya ada udara. Udara ialah sejumlah gumpalan gas yang menyelimuti lapisan atmosfer bumi. Fungsi udara sama pentingnya dengan air. Oksigen kan, kalau tidak ada udara kita kan mungkin tidak akan hidup. Kalau ada kekeringan mungkin seperti air kita masih bertahan lah, mungkin sekitar sebulan atau beberapa minggu kan, kalau tidak minum misalkan. Tapi karena hakikatnya itu udara itu adalah untuk kita hirup kan, menjadi sebuah sirkulasi untuk organ tubuh sehingga kita bisa bergerak karena menghirup udara. Lalu bayangkan kan ketika udara tersebut tidak bisa kita hirup. Nah, kadar oksigen di dalam udara diperlukan manusia dan hewan untuk bernafas, sedangkan tumbuhan memerlukan CO2 untuk membuat makanan. Oksigen untuk tumbuhan untuk memerlukan makanan menjadi karbohidrat. Kalau untuk manusia CO2 ini untuk kebutuhan bernapas, sehingga bergerak tuh organ tubuh di dalam manusia tersebut. Ada tanah selanjutnya. Komponen abiotik lainnya yaitu tanah. Organisme dari berbagai jenis mampu hidup di tanah yang subur. Cacing misalkan, lalu jangkrik misalkan, lalu kalau bahasa Sundanya itu ada namanya gaang. Nah, gaang yang jalannya mundur. Lalu banyak lagi seperti undur-undur. Nah, itu ketika memang tanahnya subur, pasti akan banyak serangga-serangga atau hewan-hewan yang tumbuh di area sekitaran tanah tersebut. Nah, kan seperti itu. Saya contoh ambil di Kalimantan itu kan ada namanya hewan endemik yaitu orangutan kan, ada orangutan. Nah, lalu ketika hutan tersebut habis ditebangi atau dibakar, nah kira-kira masih ada nggak orangutan tersebut di hutan Kalimantan? Nah, gitu kan. Begitupun kan kalau manusia kan, misalkan kalau tempat kita tidak enak atau tempat kita yang kita tinggali itu sudah tidak nyaman, nah kira-kira kita akan pergi nggak dari tempat itu mencari tempat yang lebih baik. Nah, begitupun hewan. Jadi kelestarian hutan ataupun keberadaan ekosistem jangan sampai kita merusak, apalagi mengambil secara tidak bertanggung jawab, kecuali untuk keperluan ilmu pengetahuan. Nah, struktur, fisik pH atau keasaman dan komposisi mineral merupakan beberapa karakteristik tanah, sehingga tanah inilah yang dapat membatasi penyebaran organisme.
Wah, banyak juga jenis tanah, ada tanah terrarosa, tanah merah, lalu ada tanah pasir kan, banyaklah jenis-jenis tanah kalian bisa cari. Nah, lalu di mana sih ruang lingkup biotik dan abiotik ini dalam mata pelajaran IPA ini? Nah, gejala alam biotik merupakan gejala alam yang berkaitan dengan sifat biologis atau orang-orang atau makhluk hidup yang memang bisa bernapas, tumbuh, dan berkembang biak dan sebagainya. Gejala alam biotik ini mencakup gejala kejadian dan gejala kebendaan pada makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, ini ruang lingkup kajiannya biotik pada makhluk hidup ini. Mungkin kalau untuk dirincikan lagi atau diperdetail lagi kan akan saling banyak yang akan ditemukan. Contohnya lahirlah sebuah ilmu biologi kan. Nah, biologi kan lahir dari awal-awal pengamatan gejala alam biotik ini, lahir ilmu biologi. Lalu lahir lagi misalkan tentang reproduksinya kan. Lalu lahir lagi tentang ilmu geologi kan, ada lagi misalkan pertambangannya, ada banyak lagi yang belum kita ketahui. Nah, lalu gejala alam abiotik merupakan gejala berkaitan dalam kajian fisika, kimia, atau suatu benda maupun peristiwa lainnya. Dalam kajian abiotik perlu dipahami peranan fisika dan kimia. Jadi mungkin tadi seperti air, tanah, udara, hal-hal tersebut kan kalau ada kegiatan aktivitas fisika kimia akan contohnya seperti berubah wujudnya atau senyawa kimianya bisa berubah, sehingga misalkan kalau udara ketika misalkan ketemu asap jadi racun misalkan, hal tersebut akan saling mempengaruhi fisika dan kimia. Nah, contohnya seperti gejala fisika. Fisika antara lain bisa mulai kita berjalan kan. Nah, itu kan ada gerakan-gerakan apa tuh di fisika. Ntar digali lagi. Lalu ada perubahan wujud zat. Nah, perubahan materi kan. Lalu ada perpindahan panas atau kalor misalkan. Kita menyimpan tempat wajan misalkan atau kekenceng, katel lah seperti itu di tempat atau di kompor, lalu kita isikan air tersebut, kita panaskan. Nah, itu kan dari proses dingin air tersebut dipanaskan menjadi sebuah gelombang-gelombang yang bergejolak, panas artinya seperti itu. Nah, itu kan ada perubahan wujud di sana. Itu adalah gejala fisika. Seperti kelistrikan atau kemagnetan atau perubahan posisi, energi, momentum, dan lain sebagainya. Banyaklah kasus-kasusnya. Nah, mungkin kalian bisa amati. Tapi hal-hal seperti ini sebenarnya banyak, cuman kita hanya tidak ketahui secara detail lah. Kita tidak tahu asal-usulnya. Sebenarnya kejadian-kejadian ini sudah terjadi atau keseharian kita itu tidak lepas dari gejala kedua ini. Nah, lalu kimia. Nah, sifat kimia dalam abiotik merupakan gejala yang terjadi akibat reaksi kimia. Dalam hal ini dapat terjadi perubahan sifatnya dengan sifat awal. Contohnya seperti kayu dibakar menjadi arang. Lalu minyak bensin, misalkan bensin ketika diproses menjadi bahan bakar. Minyak tanah jadi bakar bisa jadi api kan. Itu perubahan gejala-gejala kimia. Nah, untuk ini adalah tabel, sebuah tabel yang kegiatannya itu berkaitan dengan biotik dan abiotik. Nah, contohnya seperti logam dipanasi akan memuai. Nah, ini masuknya gejala mana? Gejala biotik apa gejala abiotik? Kalau masuk ke gejala abiotik, apa fisika apa kimia kegiatannya? Misalkan fisika, kita contohnya di sana. Lalu ada berkembang biak, berkembang biak. Gejalanya mana? Biotik apa abiotik? Oh, masuk biotik karena makhluk hidup. Kita contreng lagi di sana. Lalu kertas dibakar menjadi abu. Ada masuk ke gejala abiotik dengan proses reaksi kimia. Nah, nanti
Selanjutnya kalian bisa isi, ini dibuatkan di kertas, dibikin tabel seperti ini. Nah, nanti dikirimkan ke Google Classroom mata pelajaran IPA. Nanti saya akan input ini sebagai absen dan penilaian. Sampai di situ saja materi yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Bila ada kekeliruan dalam perkataan, mohon dimaafkan, atau kurang jelas bisa ditanyakan atau didiskusikan lewat WA Group. Selanjutnya saya cukupkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.